Di sini ada 6 nama. Sementara Tectus Receptus bunyinya gimana, Alfi? Ya. Tu Aminadab 1, Tu Aram 2, Tu Esrom 3, Tu Peres 4, Tu Yehuda 5. Di sini, Pak, ada terjadi perbedaan nama pada silsilah yang tercatat di Lukas pasal 3 butir 33. Tema kita tadi sebenarnya ada saya tuliskan tema ya, tapi ini sudah saya hapus. Sebenarnya saya tidak menaikkan lagi untuk tamu ya, tapi tadi sudah dinaikkan oleh Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry, tapi ini yang terakhir Bang Ferry. Karena saya tidak naikkan lagi tamu jika sudah jam 23. Oh, jadi bukan hostnya tadi itu. Bentar dulu, boleh tanya dulu. Ini Dayak Kalimantan ini asli orang Kalimantan? Iya, jadi tema kita pada malam hari ini, Pak Laskar, yaitu Nabi Isa dan juga Yesus. Silakan mau menanggapi terkait tema, mau bertanya atau ditanya. Narasumber ini adalah Pak Alfi, silakan. Oke, baik. Sebenarnya tadi saya tertarik naik sih, bukan masalah temanya tadi, tapi narasi dibangun oleh Alfi. Soal tadi itu mempromosikan akun-akun begitu ya, akun-akun Kristen, akun-akun ini semua yang menjadi akun yang pro dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya tertarik di situ sebenarnya. Gini bro, agama Islam dan agama Kristen itu sama-sama agama syiar. Jadi sebenarnya kita diberikan kebebasan di Indonesia untuk sama-sama menjelaskan tentang keimanan kita. Dan saya pikir dengan apa yang saya sampaikan ini itu berkaitan juga dengan tema dan juga komal yang dibangun oleh Dayak Kalimantan ini. Kenapa? Karena memang itulah kita, orang yang beragama, tentu saja kita akan menjelaskan tentang agama kita. Tapi yang tidak boleh sebenarnya adalah hujat-hujatan seperti dibilang host. Contoh saja kan buat tema, oh Yesus bukan gini lah segala macam begitu ya. Nah itu memancing perdebatan. Jadi semangat saya tertarik. Dari kemarin sebenarnya host, waktu Uniriva, saya biasa nonton kemarin-kemarin, saya biasa hadir. Sebenarnya pengen diskusi, cuman saya nggak ada waktu, saya cukup sibuk, saya jarang juga live di TikTok. Jadi makanya baru ada kesempatan sekarang ini. Ya udah yang naik, begitu ya. Oke, jadi kembali ke tema yang dibuat oleh host. Jadi kalau saya tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus tadi ya. Iya ya. Betul. Iya, ya kalau saya nanggapi di sini itu adalah tidak sama. Ya tidak sama. Antara Isa dan Yesus Kristus tidak sama. Karena beberapa perbedaan-perbedaan. Mungkin secara nama, karena Isa itu juga adalah nama sebutan daripada Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen yang ada di Arab, tentu mereka memanggilnya sebagai Isa. Yang dari kata Iso, ya Ioso dan Yosua. Tetapi kalau kita melihat tentang kehidupan daripada keduanya, itu berbeda sekali. Contoh tempat kelahiran. Kedua tentang ayah dan ibu. Gitu. Isa tidak punya ayah secara manusia. Ya kan? Tetapi kalau Yesus Kristus dan Alkitab dia punya ayah yang bernama Yusuf. Dan kemudian tentang silsilah dan kematian ya. Kematiannya juga bisa diserupakan. Walaupun sampai hari ini tidak bisa dibuktikan siapa yang menyerupai dia. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sampai hari ini tidak bisa. Nah kemudian juga tentang kedatangan di akhir zaman. Kalau Isa datang untuk membunuh babi-babi, menghancurkan salib. Kalau Yesus datang tidak, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi mungkin itu narasi yang saya bisa bangun di situ antara Nabi Isa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu dua pribadi yang berbeda. Mungkin nama boleh sama, tetapi dari sosok kepribadiannya ya dari keduanya itu berbeda, sangat berbeda. Itu sebabnya kemarin kami berjuang dari Laskar-Laskar Kristus berjuang untuk mengganti di kalender, mengajukan untuk menggantikan di kalender supaya jangan lagi menggunakan kata Isa, karena kami tidak beriman pada Isa, kami beriman kepada Yesus Kristus, dan itu sudah terkabulkan oleh Menteri Agama. Sekian, silakan. Oke, Alfi tanggapi ya. Pertama disclaimer, teman-teman di bawah,
Ini argumen Alfi, teman-teman nanti bisa filter ya, karena argumen Alfi untuk ke depan-depannya mungkin akan sedikit berbeda daripada guru-guru kita. Alfi disclaimer dari awal ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau Bapak bilang katakan beda, saya sepakat. Dua tokoh ini berbeda, saya sepakat. Jadi kalau Bapak bilang, kalau Bapak mengatakan ada usaha dari pihak kekristenan untuk mengubah kalender, minta tolong juga Pak, minta tolong juga Pak Laskar ya. Tolong, nih saya mau nampilkan sesuatu. Bentar ya. Tolong segala bentuk bangunan ibadah yang berbau Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih, entah katedral Isa Al-Masih, tolong di bumi hanguskan. Jelas ya? Nah, jangan cuma kalender. Jangan cuma kalender, tapi juga beserta bangunan-bangunan yang menggunakan nama Nabi kami itu, Isa Al-Masih. Itu pertama. Karena ada indikasi ya, usaha dari pemurtatan yang dilakukan oleh gereja-gereja menggunakan nama Nabi kami ini. Itu pertama. Yang kedua, saya sepakat bahwa Nabi Isa kami itu tidak memiliki bapak. Benar Pak? Karena kami nggak meyakini bahwa Nabi Isa itu memiliki bapak tiri. Kami nggak meyakini itu. Jelas-jelas dalam Al-Quran, Isa ibnu Maryam selalu tuh Nabi Isa itu anak Maryam. Selalu. Gak pernah Nabi Isa itu disebutkan memiliki bapak tiri ya. Namun kalau Bapak bilang Bapak mengkritisi silsilah dari kami, kita menggunakan standar yang sama. Sebentar ya, saya mau nampilkan juga. Izin ya, kakak tutup kamera dulu, mau ke belakang. Siap. Nah, saya izin buka kitab Bapak ya, ke dalam Lukas pasal 33, pasal 3 butir 33. Boleh jelaskan kepada saya Pak Laskar? Pak Laskar jangan ditutup kameranya ya, Pak Laskar ya. Sebentar. Saya mau ke ruang rekaman dulu ya. Oke, dari Pak. Boleh dibuka lagi kameranya? Sudah. Baik. Izin Pak ya. Saya sebenarnya punya kalau Bapak minta versi cetak, cuman saya akan menggunakan perbandingan. Kalau Bapak minta cetak, saya punya sebenarnya TB2. Cuman karena ini untuk memperbandingkan, saya membutuhkan fasilitas digital. Di dalam terjemahan baru milik LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, Lukas pasal 3 butir 33, di sini ada lewat silsilah nama Aminadab ya, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Jelas? Aminadab 1, Admin 2, Arni 3, Hezron 4, Peres 5, Yehuda 6. Ada 6 nama di Lukas pasal 3 butir 33. Saya memperbandingkan dengan ILT 3 ya, Indonesian Literal Translation edisi ketiga yang diterbitkan Yayasan Lentera Bangsa. Di sini berbunyi anak Aminadab 1, anak Aram 2, Aram gak ada di atas, anak Hezron 3, anak Peres 4, anak Yehuda 5. Ada 5 nama di versi ILT 3 dan ada 6 nama di versi terjemahan baru. Apakah ini hanya terjadi di terjemahan Alfi? Oh enggak. Sekarang kita main ke original teksnya teman-teman. Nah, ada apa sebenarnya? Ternyata pada salinan Westcott and Hort ya, di sini berbunyi Tu Aminadab, Tu Admin 2, Tu Arni 3, Tu Esrom 4, Tu Peres 5, Tu Yehuda 6. Nah, Westcott and Hort mencatat Lukas pasal 3 butir 33, di sini ada 6 nama. Sementara Textus Receptus bunyinya gimana Alfi? Ya. Tu Aminadab 1, Tu Aram 2, Tu Esrom 3, Tu Peres 4, Tu Yehuda 5. Di sini Pak, ada terjadi perbedaan nama pada silsilah yang tercatat di Lukas pasal 3 butir 33. Yang dimana tesisnya begini. Pada salinan yang diterima ya, Textus Receptus, di sini tidak mengadakan nama admin dan nama Arni yang terdapat pada Westcott and Hort. Nah, ini kita karena tadi menyinggung soal silsilah Pak ya. Silakan ditanggapi, itu saja. Ya, sebentar ya. Oke, jadi begini bro. Kita tahu bahwa tadi mulai dari terjemahan ya.
Pak, dalam mohon maaf, terjemahan. Pak Laskar, mohon maaf, suaranya terlalu besar itu, akhirnya bergema jadi tidak jelas. Masih jelas yang tadi nggak pakai itu. Oke, Angkat. Oke, sekarang gimana? Itu lebih baik, ya lebih enak didengar. Oh iya, berarti tadi pakai echo. Oke, baik. Jadi di terjemahan memang bro, ya di terjemahan itu tentu saja ada yang namanya itu revisi-revisi. Sehingga kemudian terjadi namanya perbedaan dari terjemahan lama ke terjemahan baru. Bahkan sekarang kan misalnya Lembaga Alkitab Indonesia itu merubah ya. Misalnya di dalam satu raja-raja misalnya itu ada tentang kata ganja, yang dulunya di tahun 1974 itu ganja itu dipahami sebagai balon-balon penyangga ya. Lalu di terjemahan baru 2 itu telah diganti oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena ternyata KBBI ya, setelah ada KBBI di 1978 itu ternyata makna ganja itu adalah bentuk dari tanaman narkotika ya, sehingga kan tidak relevan lagi, sehingga terjadi yang namanya revisi-revisi, sehingga di terjemahan baru 2 itu artinya dibenahi kembali. Nah tadi tentang silsilah-silsilah itu, jika memang di Lukas dalam terjemahan lama, misalnya ada beberapa yang kemudian berbeda dengan terjemahan yang baru, itu karena memang dilihat kembali oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani ya. Dan termasuk dari bahasa aslinya tadi itu, misalnya dari bro tadi lihat di TR ya dengan teks Receptus, ada perbedaan-perbedaan. Makanya kan begini, satu hal saya beritahukan, ada beberapa hal juga yang LAI itu menyematkan dalam kurung ya. Ketika misalnya ada sesuatu hal yang misalnya tidak ada di salah satu manuskrip, tetapi di salah satu manuskripnya ada, maka itu diberikan yang namanya dalam kurung bro. Contohnya saya kasih contoh misalnya dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 misalnya, tentang 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman dan Roh. Nah di situ di di TR itu tidak ada, tapi di tekstur Receptus itu ternyata ada di situ. Nah kalau kita lihat di situ, kenapa LAI kemudian membuat di dalam kurung di situ untuk menunjukkan bahwa di salah satu manuskrip yang milik kekristenan itu ada. Nah makanya dalam hal ini saya katakan bahwa tentu saja ketika kita melihat di dalam silsilah ya ada perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kan poin kita adalah apakah kemudian misalnya Nabi Isa ini dalam silsilahnya, seperti misalnya di dalam kitab suci saudara dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah keponakan daripada Harun, yang sementara ketika dikonfirmasikan ya sekalipun punya makna yang lain, nanti Bro juga bisa jelaskan hal itu, tapi dikonfirmasi di dalam kitab suci kami, jarak antara Harun dengan Yesus Kristus, kalau kita misalnya cocokkan bahwa itu sama, itu kita lihat bahwa ternyata itu jarak antara keduanya 1.500 tahun kurang lebih. Nah sehingga menjadi perbedaan di sini, dan itu juga alasan daripada kekristenan pada saat itu mengganti ya, berharap hal itu diganti ya, nama Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, sekalipun itu sedikit kemudian waktu itu sebuah pengharapan dari Kristen, tapi ternyata ditanggapin ya oleh Menteri Agama kita. Nah itu yang pertama bro ya. Jadi kalau kita kembali kepada terjemahan, kenapa harus direvisi, kenapa harus ada perbedaan, itu karena memang terus ada revisi, karena kitab suci kami tidak anti untuk direvisi untuk terjemahannya loh ya, untuk terjemahannya. Tetapi di dalam bahasa aslinya, misalnya dari teks-teks Masoret, dari apa semua, ya itu akan dilihat, karena manuskrip Kristen kami itu banyak sekali bro. Kalau Anda melihat di ensiklopedia dunia, itu bisa muncul semua itu manuskrip-manuskrip lama. Ya, apa saja misalnya kodeks Sinaiticus, itu Anda mencari di ensiklopedia Alkitab dunia, itu ada semua. Kita punya manuskrip itu. Nah, sehingga ketika LLI melihat sudah tidak relevan bahasa-bahasa tertentu dalam Alkitab, maka LLI itu merevisi hal itu. Contoh saja, misalnya yang diperdebatkan oleh teman-teman muslim, apakah Yesus digantung di pohon atau digantung di salib? Ya, misalnya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Nah ternyata ketika menggunakan dari version King James ya version, itu digantung di pohon ya, digantung di pohon. Kenapa? Karena untuk menyebutkan pohon pada waktu itu a tree, atau kalau bahasa aslinya silon. Nah untuk menyebutkan segala sesuatu yang terbuat dari kayu itu disebut sebagai silon atau on tree. Nah ketika
masuk ke dalam terjemah di dalam bahasa Indonesia, ya tentu saja diluruskan karena itu salib itu terbuat dari kayu. Ya, jadi itu contoh-contoh bro. Bahkan tentang juga di dalam misalnya kenapa ada perbedaan kita dalam bahasa Melayu ya, karena terjemahan Alkitab itu misalnya di tahun 1954 itu kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ketika mengatakan misalnya percuma itu gratis bro. Itu cuma-cuma, itu bahasanya sekarang cuma-cuma. Tapi dipakai bahasa waktu itu percuma. Nah itu diganti. Jadi itu makanya kami itu tidak anti dengan revisi untuk membenahi agar semakin hari semakin tepat pada terjemahan sesuai dengan zamannya sampai pada saat ini, sehingga relevan, mudah dipahami oleh generasi kekristenan seterusnya seperti itu. Dan saya tidak bisa katakan bahwa tidak lagi ada revisi Alkitab, pasti bisa saja ada ke depan, ya bisa saja ada sesuai dengan zamannya. Nah terkait tentang gereja Isa Al-Masih seperti yang bro tampilkan tadi di Kalimantan, karena saya tanya tadi daya Kalimantan, apakah di Kalimantan? Karena saya di Kalimantan. Ya saya di Kalimantan Barat. Ya jadi di sekitar saya juga ada gereja Isa Al-Masih. Dan itu urusan mereka bro. Itu urusan mereka. Jadi kalau seandainya misalnya Islam mau keberatan, mau menanyakan hal itu, bisa langsung kepada sinode mereka. Mereka punya alasan-alasan tertentu. Secara pribadi saya sudah mengajukan hal itu. Apa bisa jika dari sinodal tertentu itu mengganti nama itu? Karena sekarang kita udah tidak menggunakan lagi nama Isa Al-Masih. Tapi kembali lagi dalam denominasi mereka punya kepemimpinan bro. Dan saya tidak punya hak untuk mengintervensi mereka. Jadi minta maaf dalam hal itu. Tapi kalau Anda tanya apakah setuju dengan penggunaan itu nama? Saya pikir mereka berdasarkan, saya katakan itu saya tidak alergi dengan kata Isa. Karena kata Isa itu orang-orang Kristen Arab juga, ya itu menggunakan kata Isa. Gitu. Jadi mereka punya argumentasi tertentu. Saya tidak perlu bongkar di sini. Ya, tapi jika memang teman-teman dari pihak Muslim mau mencoba untuk menanyakan itu tentang gereja Isa Al-Masih, apakah boleh diganti atau tidak, itu nanti kembali kepada teman-teman. Ya, jadi saya pikir seperti itu ya tanggapan saya dulu ya terkait tentang perbedaan silsilah, kemudian ada yang tidak lengkap ya, ada perbedaan di situ. Jadi saya pikir yang nama saja terjemahan seperti itu, dan juga bahkan untuk ke bahasa Yunani, Yesus tidak berbahasa Yunani, bahasa Aramaik. Tapi kenapa kemudian ada di bahasa Yunani? Karena memang ya bahasa internasional pada waktu itu, bahasa Yunani itu mencapai itu. Seperti sekarang itu bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Ya saya kira seperti itu ya bro. Mungkin tidak memuaskan, tetapi kita sudah bisa tukar pikiran semacam ini. Ya saya tidak bisa memuaskan Anda juga. Thank you bro. Baik, terima kasih abangku. Nah, ya, banyak bro. nih berarti PR-ku. Aku mulai dari defend Quran gue dulu di sini ya. Oke. Tadi berbicara soal Maryam ayat ke-28. Tunggu ke kameraku buram kali ini. Gini bang, sebenarnya yang dimaknai sebagai saudara perempuan Harun ini di sini kan menggunakan kata ukhta, ya ukhta. Gimana ya caraku menjelaskan sesimpel mungkin ya. Gini, akhwa ya akun itu tidak selalu bermakna saudara kandung. Itu yang perlu dicatat dulu. Jadi akhwa itu ya akun ya itu tuh bermakna saudara dan bisa dimaknai orang yang memiliki kesamaan dalam hal keagamaan. Jadi ya merujuk lagi kepada tafsir, saya menggunakan Imam Jalalain. Di sini yang dimaksud dengan Maryam saudara Harun ini berarti Maryam pun serupa dengan dalam hal memelihara kehormatan tuh. Dalam hal memelihara kehormatannya, dalam hal keagamaannya. Jadi enggak melulu tentang saudara kandung ya, kata akun ini, karena di dalam bahasa Arab itu definisinya sangat banyak tuh. Bisa saudara si ibu atau seayah, dan hak akun sendiri itu bisa bermakna orang yang memiliki kesamaan dalam hal agama, pergaulan, dan yang semisalnya. Lalu saya lanjut. Berbicara soal nama Isa pun dipakai bahasa Arab. Oh sabar dulu. Sekarang saya lagi di dalam santotakla.org. Ini adalah Alkitabul Muqaddas ya, Bible-nya orang Arab. Di sini menggunakan kata Yasu. Bada'u Injil Yasu Al-Masih Ibnullah. Yasu bukan Isa kalau orang Kristen Arab.
Jelas ya, berbeda. Lalu berbicara Ya. soal tadi dikatakan itu perbedaan terjemahan. Nah, kita main. Maaf agak sedikit tinggi, tapi pada Lukas pasal 3 butir 33 tadi itu secara teks aparatus ya, kalau kita main ke dalam Center for New Testament Restoration ya, penggunaan tua minadab ya. Ini kalau kita baca teman-teman, Lukas pasal 3 butir 33 tadi. Penggunaan tua minadab, tu admin, tu arni, tu esrom, tu peres, tu Yehuda itu terdapat pada papirus 75 ya 0102 sebanyak 16% naskah-naskah tertua. Nah, terdapat teks begitu. Lalu tu Aminadab, tu Aram, tu Esrom, tu Yehuda, 4 nama. Di dalam papirus 75 juga terdapatnya. Tapi ini masih tanda tanya nih di dalam papirus-papirus tersebut. Sebanyak berapa persen Alfi? 16% juga. Dan opsi ketiga, tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda, itu sebanyak 16% juga. Ini adalah bukti bahwa bukan hanya salinan-salinan termuda, tertua pun sama. Tertua pun memang terbagi 16%. Lalu masuklah ke dalam misalnya ke dalam salinan-salinan muda ya, KJTR terus SBLJNT 2010 itu mengadopsinya, menyalin-nyalinnya tuh. Jadi memang dari segi naskah bukan hanya sekedar terjemahan tadi abangku ya, tapi dari original teksnya yang berbeda demikian. Begitu Bang.